Kita tahu baik buruk seseorang hanya Allah yang tahu, tapi setidaknya kita sadar akan perubahan yang telah kita lakukan. Misalnya lebih baik daripada dulunya, yang dulunya membuka hijab, yang dulunya berpakaian ketat, hari ini kita berhijab dengan baik, memakai pakaian syar'i dengan baik. Misalnya seperti itu. Tapi kenapa hari ini masih ada aja yang gak suka sama kita, yang gak tahu masa lalu kita, tiba-tiba muncul hari ini dan nyinyir atau ngejudge kita gitu. Teman-teman, agar tidak lemah selama proses hijrah, harus dibenerin dulu niatnya. Berubah menjadi baik karena siapa dulu? Kalau mengikuti standar baik buruknya manusia, karena takut dicela orang, takut dicibir orang, yang gak bakal ada habisnya. Nanti juga bakal ada yang benci kok. Pasti nanti ada yang tetap kontra sama kita. Tapi kalau yang tuju standar baik buruknya hidupmu karena Allah, yang dituju berubah baik karena Allah, insya Allah semuanya bakal tenang. Ada ujian, bakal ikhlas. Siapa yang sekarang lagi lelah hatinya dengan ujian, merasa putus asa dengan segala kebaikan yang telah dia lakukan, tapi dia gak dapat apa-apa. Ya Allah, aku udah gini, aku udah ngelakuin ini, tapi kok dapatnya gini sih? Kok balasannya gini sih? Masya Allah. Ingat, orang yang imannya rendah, ujiannya juga ringan. Makanya mereka banyak yang lemah-lemah. Orang imannya yang kuat, ujiannya berat. Makanya mereka banyak yang hebat-hebat. Lalu kamu mau jadi yang lemah atau yang hebat? Pasti kita pengen jadi orang hebat kan? Tapi orang yang hebat itu nggak semudah itu. Mereka ditempa dulu dan berkali-kali diasah dengan macam ujian. Ya, jadi orang yang berjiwa besar, tinggi keikhlasannya, tak terhingga kesabarannya, orang yang hebat dengan segala keadaannya, itu tidak seperti yang kamu lihat pada dirinya. Mereka sebelumnya diuji dengan ujian yang sangat berat dan mereka tentu kuat, makanya mereka menjadi orang yang hebat. Sering kan kita mendengar orang-orang kadang berpendapat orang berhijab itu nggak semuanya baik. Banyak yang dari mereka itu berhijab tapi dijadikan topeng untuk menutup akhlak buruk mereka, dijadikan sebagai kedok atau apalah itu. Ya, memang ada segelintir, tapi tidak semuanya. Kalau kita emang pengen berhijrah, kita ingin mentaati ayat Al-Quran, perintah Allah untuk berhijab, harusnya jangan salah pilih motivasi. Yang dijadikan motivasi itu yang baik. Banyak kok di luar sana yang menutup aurat tapi dia soleha, akhlaknya baik, banyak banget. Jangan yang gak baik dijadikan motivasi. Kalau punya mindset seperti itu, lama prosesnya, lama hijrahnya. Ya, kenapa? Karena secara gak langsung kita sendiri yang menolak. Pemikiran kita sendiri yang menolak. Kita hanya melihat yang gak baik dari beberapa orang saja. Yang gak baik itu harusnya dijadikan hikmah. Ambil contoh-contoh dari mereka yang baik, insya Allah. Mungkin kita pernah menemui orang yang memilih tersenyum dan bersikap tegar saat hatinya berduka. Bukan karena dia tidak bersedih, dia terluka, dia jatuh, dia sakit bahkan kecewa. Tapi dia sadar, berdiam dalam kesedihan itu tak baik dan tidak menguntungkan dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa ini adalah kehendak Allah yang harus dia lalui. Ini adalah ujian terbaik dari Allah untuk dirinya. Dia tidak merasa Allah jahat sama dia, dia merasa Allah sayang sama dia. Kenapa? Karena Allah selalu memperhatikan dia dengan mengirimkan berbagai macam ujian untuk melatih kesabarannya. Semakin dia melaluinya step by step, semakin dia dekat sama Allah. Intinya adalah bukan karena dia tidak mengekspos kebahagiaannya lalu mendandakan ia tidak bahagia. Tidak. Dan bukan karena dia tidak memperlihatkan empatinya lantas dia tidak berduka. Tidak seperti itu. Tidak semua kebahagiaan, masalah ataupun duka publik harus tahu. Lalu curhat terbaik ke siapa? Kepada Allah. Coba kita hitung, berapa kali lisan kita mencela orang tiap harinya? Berapa kali lisan kita berucap yang tak baik tiap harinya? Giliran mengkoreksi orang mudah ya, tapi untuk introspeksi diri aja susah banget. Akibatnya apa? Hati, pikiran, sampai lisan pun gak bisa kita kendalikan. Subhanallah, ini juga penyakit hati. Hati-hati. Saat kita berprasangka namun jatuhnya malah menuduh, mencela, bahkan menyakiti hati saudara dengan lisan kita tanpa kita sadar, maka saat itu pula barangkali kita sendiri yang punya sakit. Ya, kita yang punya penyakit hati, tapi kita gak sadar. Naudzubillah.
jadikan pengingat bagi kita ya. Orang yang punya ikatan kuat dengan Allah, dia akan menjaga lisannya. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu maha baik, Allah itu maha suci. Maka yang punya hubungan dengan Allah, dia tidak akan menodai kebaikan Allah dengan kalimat-kalimat yang kotor. Dia akan berbicara yang baik-baik, dia akan menjaga lisannya. Intinya apa? Berkatalah yang baik atau diam. Hidayah itu memang Allah yang kasih. Cuma kalau misalnya kita nunggu siapnya hati untuk berhijab, mau sampai kapan? Nah sekarang kan kebalik nih. Ada orang yang bilang, saya nggak mau berhijab dulu, yang penting hati saya hijabin. Hati itu jangan dihijab, justru hati itu harus dibuka, kepala yang dihijab. Kalau hati kamu hijab, ya kamu susah dapat hidayah. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi misalnya Allah kasih kode, Allah kasih jalan untuk dapat hidayah, nggak dapat gregetnya, kita nggak baper, kita nggak ngerasa. Kita dengar ayat tentang neraka, kita nggak baper, kita nggak ngerasa takut. Gimana kita mau berubah? Hati kita hijabin, kita tutup dari semua kebenaran itu. Gimana kita mau menjemput hidayah kalau sendiri? Yang namanya hijrah itu pasti ada ujian. Ujian yang sering kita dapetin, misal judge, dijauhin atau ditinggalin teman, diremehin, dianggap so alim, dituding pencitraan hingga difitnah, bisa saja kan. Nah, apalagi pasti banyak. Nah, kita balas gak yang kayak gitu? Nggak perlu. Orang yang sudah gak suka dengan kamu, mau kau jelaskan seperti apapun gak bakal ngaruh, percuma. Terus apa yang kita lakuin? Dah, maafin mereka, doa sama Allah, kembalikan sama Allah. Allah maha adil, Allah pasti balas. Jadi gak perlu kita capek-capek atau buang waktu hanya untuk saling balas dengan mereka. Gak ada faedahnya. Biarkan mereka dengan kesibukannya urus hidup orang, dan kamu biarkan udah hidup kamu tuh sibukin dengan urus hidup diri sendiri aja. Ya, ingat bahwa badai hanya menyisakan pohon yang kuat. Jadi jadilah pribadi yang sangat kuat ya. Apa hukum selfie itu? Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Tapi pada hakikatnya berfoto itu mubah dengan segala tekniknya termasuk selfie. Selfie tidak haram, tapi bisa menghantarkan orang pada penyakit hati. Apa saja yaitu? Yaitu pertama, bila kita takjub dengan foto diri sendiri lalu mengagumi diri sendiri secara berlebihan, maka khawatir itu adalah ujub. Yang kedua, bila kita mengunggahnya di sosial media lalu berharap di like banyak, followers banyak, dan kita merasa senang dengan segala pujian di kolom komentar, maka itu perangkat ria. Yang ketiga, lalu dengan foto tadi kita merasa tinggi hati, membanding-bandingkan dengan foto orang lain, merasa lebih cantik atau lebih tampan, merasa paling tenar, paling hits, paling hebat, maka itu adalah bahaya terburuk, yaitu takabur. Ketiganya, mematikan hati, membakar habis amal dan membuatnya layu kering bahkan sebelum ia mekar. Jadi gimana? Apakah selfie menyebabkan kita menjadi ujub, riak, atau sombong? Tidak ada yang bisa menjamin hal itu. Maka kembalikanlah ke niat hati masing-masing. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapat hidayah dari Allah. Pernah rasa senang melihat orang susah? Atau susah melihat orang senang? Atau nggak suka orang mendapat kelebihan nikmat? Tahu kenapa? Itu dengki, itu hasad namanya. Ya, adalah salah satu penyakit kronis yang berbahaya dan sering menyerang hati manusia. Bisa membakar amal ibadah kebaikan manusia. Kau ibadah banyak, siangnya puasa, malamnya tahajud, tapi lidahmu menyakiti tetanggamu, maka tidak ada kebaikan bagimu. Naudzubillah. Kenapa sifat ini begitu tercela? Karena orang yang hasad itu otomatis akan melakukan perbuatan maksiat secara berjabang. Dia nggak berhenti di sakit hatinya doang. Setelah dia sakit hati, dia akan melakukan misalnya perbuatan mengumpat, menggosip, berdusta, mencela, bahkan mengadu domba, menebar kebencian hingga memutus ukhuwah. Subhanallah, begitu tercelanya sifat hingga dia lupa bagaimana caranya bersyukur atas nikmat Allah. Dia tidak ridho melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Suara wanita aurat. Oke, banyak yang komentar. Itu perempuan yang lagi Korea, ngisi ceramah di pengajian, yang lagi sholawatan banjiran pakai mikrofon, itu suaranya aurat loh ya, haram loh ya. Bentar dulu deh. Itu suara perempuan yang kau bilang aurat itu yang mana sih? Emang ada mazhab yang bilang suara perempuan adalah aurat, tapi mazhab ini kecil, tidak begitu kuat. Yang menyatakan suara perempuan aurat itu, apa sebabnya? Lihat dulu ilatnya, lihat dulu penyebabnya, jangan gampang memvonis. Nah, suara wanita itu aurat jika dia sengaja berbicara dengan suara yang mendayu-dayu, dengan lemah lembut, dengan mendesah. Kenapa bisa dibilang aurat?
Karena ditakutkan laki-laki yang hatinya memiliki penyakit bisa terpancing syahwatnya. Jadi tidak semua suara wanita itu dikatakan aurat. Jika kita atau wanita berbicara pada tempatnya, digunakan dalam hal yang baik untuk syiar misalnya, maka itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Lu sakit hati karena cinta lu ditolak? Banyak yang kayak gitu, banyak. Prinsip orang jahil nih ya, kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Yang kayak gitu yang perlu dibasmi. Padahal Rasul udah ngomong, kalau lu pergi ke dukun, maka sholat lu 40 hari gak bakal diterima. Apalagi yang jarang dan gak pernah sholat. Lebih parah tuh kan. Yang benar itu, kalau cinta ditolak, doa yang bertindak. Minta melalui Allah. Kalau kita deket sama Allah, apapun itu bakal dikasih sama Allah. Cinta ditolak bukan berarti kita putus asa. Cinta ditolak bukan berarti hari esok gak ada. Makanya minta terus sama Allah. Masalah urusan bolak-balikin tangan itu urusan Allah. Masalah bolak-balikin hati orang itu urusan Allah. Maka minta sama Allah, dekat sama Allah. Kalau Allah udah cinta sama kita, hal kayak gitu bakal gampang gitu.